Selamat pagi Bapak Ibu. Kita hari ini mau mendengarkan renungan. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu turun. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran pasti memerdekakan kami. Kuduskan kami dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami hikmat, pengertian, dan pewahyuan buat kami, biar kami mengerti firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, renungan dari Lukas 4 ayat 43 sampai 44 ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam ayat ini mengatakan bahwa tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dalam hidupnya, ketika dia hidup di bumi, dia memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ya. Nah, Yesus dalam hidupnya punya satu alasan, Bapak Ibu. Ya. Punya satu alasan kenapa dia diutus. Kalau kita lihat di sini dikatakan aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bapak Ibu, seringkali orang Kristen dalam hidupnya banyaklah berbuat baik, Bapak Ibu ya. Memang banyak orang-orang Kristen berbuat baik, tapi mulutnya seringkali tidak memberitakan Injil, Bapak Ibu. Karena dia takut. Seringkali ada yang malu, ada yang takut, ya. Jadi sehingga banyak orang Kristen itu tidak memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ya. Malu bisa aja, dan takut respon orang lain, mungkin menolak dia. Ada juga yang malu, ya, karena tidak biasa. Bapak Ibu, kalau kita lihat jemaat mula-mula pun di Kisah Rasul 4, ya, ayat 12. Di situ dikatakan juga orang-orang Kristen juga di Kisah Rasul 4 itu memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ya, seringkali gereja, banyak orang-orang Kristen suka sekali melayani di dalam gereja ya. Kalau orang-orang di luar sana bilang jago di kandang, Bapak Ibu. Ya, kalau di luar gereja tidak mau memberitakan Injil. Ya, seringkali yang dikatakan itu bahwa memberitakan Injil itu bagi mereka asing, Bapak Ibu. Padahal harusnya kita memberitakan Injil ya, karena keselamatan itu telah diberikan cuma-cuma, Bapak Ibu. Kalau keselamatan itu telah diberikan cuma-cuma, berikanlah kepada orang lain dengan cuma-cuma juga, Bapak Ibu. Nah, seringkali dalam hidup kita ya, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat bahwa kalau kita seringkali mendapatkan sesuatu yang gratis, tapi kita tidak mau berbagi, apalagi itu penting buat hidup orang lain, ya, seakan-akan saya boleh katakan, oh biarinlah, kalau saya masuk surga, biar orang lain masuk neraka, ya, bisa seperti itu, Bapak Ibu, kalau keselamatan itu tidak diberikan pada orang lain. Nah, Yesus datang ke dunia, dia memberitakan Injil, Bapak Ibu. Untuk itulah aku diutus. Hidup Yesus alasannya untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ya, seringkali orang kerja di kantor, baik sama rekan kerja, baik sama bos, ya, tapi tidak pernah memberitakan Injil. Dia pakainya kalung salib memang, antingnya anting salib, ya, semuanya salib, ya, bahkan bukunya juga ada yang lambang salib, Bapak Ibu ya, tapi tidak pernah memberitakan Injil. Ini yang jadi masalah, Bapak Ibu. Mulutnya tertutup, ya, tertutup bagi pemberitaan Injil. Mari kita belajar, Bapak Ibu.
ya, memberitakan Injil, walaupun mungkin kita tidak fasih bicara, ya, tapi setidak-tidaknya kita mau bersaksi, ya, bagi orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, ya, mungkin Bapak Ibu kerja di kantor, rekan-rekan kerja. Saya pun memberitakan Injil, Bapak Ibu. Tukang beca, pemulung, ya, saya turun ke bawah, Bapak Ibu, ya. Pemulung, gelandangan, saya datangi mereka. Saya belajar untuk mengasihi mereka, Bapak Ibu. Ya, seringkali orang-orang Kristen tidak mau memberitakan Injil, ya, Bapak Ibu. Hidupnya maunya enaknya sendiri, biarinlah saya udah selamat, ya, orang lain gak usah selamat, gitu, ya, Bapak Ibu. Seperti itu seringkali. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar, Bapak Ibu, bahwa Yesus datang ke dunia itu memberitakan Injil, ya. Dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, ya, Bapak Ibu, ya. Seringkali orang-orang Kristen tidak mau, ya, memberitakan Injil. Seringkali jago, ya, jago melayani di gereja, tapi tidak di luar gereja untuk memberitakan Injil. Sedangkan di luar gereja itu banyak jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar, Bapak Ibu, memberitakan Injil, bersaksi bagi orang lain. Kalau keselamatan diberikan cuma-cuma pada kita, berikan kembali keselamatan itu dengan cuma-cuma. Mari kita belajar ikuti teladan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur, beri kami semangat untuk memberitakan Injil bagi orang lain, bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Di luar gereja banyak tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, lingkungan kami, wilayah kami. Banyak orang-orang yang belum diselamatkan. Bapa, berikan mata seperti matamu, Bapak, untuk memandang jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan hati kami yang berbelas kasihan pada jiwa-jiwa, supaya kami boleh mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih, Bapak, berkati kami semua, supaya kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tapi juga mulut kami, Tuhan, boleh memberitakan Injil bagi orang lain. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.